Tahukah kita bahwa setiap perjalanan menggunakan kendaraan bermotor menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang terus terakumulasi di atmosfer? Semakin tinggi mobilitas masyarakat perkotaan, semakin besar pula emisi yang dihasilkan. Lalu, muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah ruang terbuka hijau yang kita miliki mampu mengimbanginya? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian saya yang berjudul Pendugaan Serapan CO2 Ruang Terbuka Hijau Publik dalam mendukung mitigasi emisi sektor transportasi di Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Ruang terbuka hijau atau RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi. Pohon-pohon yang tumbuh di dalamnya juga menyerap karbon dioksida melalui proses fotosintesis sehingga berperan sebagai penyerap karbon alami. Namun hingga saat ini belum diketahui seberapa besar kemampuan RTH publik di Kecamatan Sidomukti dalam mengimbangi emisi yang berasal dari aktivitas transportasi. Melalui penelitian ini, saya ingin menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, berapa besar potensi serapan CO2 oleh RTH publik? Kedua, berapa besar emisi CO2 yang dihasilkan sektor transportasi? Dan ketiga, apakah RTH yang ada saat ini sudah mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam menekan emisi tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, seluruh pohon di RTH publik diinventarisasi dengan mengukur diameter batangnya. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung biomasa, simpanan karbon, hingga potensi serapan CO2. Menggunakan pendekatan yang mengacu pada Caterings, SNI 7724 dan juga IPCC tahun 2006. Di sisi lain, emisi transportasi dihitung melalui survei volume kendaraan pada ruas jalan yang mewakili setiap kelas jalan di Kecamatan Sidomukti, kemudian dikonversi menjadi emisi karbon menggunakan faktor emisi yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH publik di Kecamatan Sidomukti mampu menyerap sekitar 19,1 ton CO2 per tahun atau rata-rata 1,24 ton CO2 per hektar per tahun. Angka ini menunjukkan bahwa RTH tetap memiliki fungsi ekologis sebagai penyerap karbon, namun ketika dibandingkan dengan emisi transportasi yang mencapai 26.782,6 ton CO2 per tahun, terlihat kesenjangan yang sangat besar. Bahkan, kontribusi seluruh RTH publik di Kecamatan Sidomukti hanya mampu mengimbangi sekitar 0,071% dari total emisi transportasi. Artinya, lebih dari 99% emisi transportasi masih belum dapat dikompensasi oleh keberadaan RTH yang ada saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kemampuan pohon menyerap karbon, melainkan pada luas dan kualitas ruang terbuka hijau yang masih sangat terbatas dibandingkan dengan besarnya emisi yang terus dihasilkan setiap hari. Oleh karena itu, peningkatan luas dan kualitas RTH perlu berjalan seiring dengan upaya pengendalian emisi melalui transportasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya berorientasi pada mobilitas masyarakat, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Karena pada akhirnya, kota yang sehat bukanlah kota yang memiliki kendaraan paling banyak, melainkan kota yang mampu menjaga keseimbangan antara emisi yang dihasilkan dan karbon yang dapat diserap oleh lingkungannya. Terima kasih.